Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita semua. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah mudahkan hati kita untuk sama-sama duduk di masjid ini, mulai dari sholat maghrib tadi secara berjamaah, kemudian sama-sama belajar mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian nanti ditutup dengan sholat Isya secara berjamaah. Semoga rentetan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat, di hari yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu adalah hari yang dimana tidak lagi bermanfaat anak dan harta. Kelak di hari kiamat, anak yang kita bangga-banggakan tidak ada manfaatnya. Harta yang mungkin kita kumpulkan ternyata pun kata Allah tidak memberikan manfaat. Apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang dipenuhi dengan takwa, hati yang dipenuhi dengan iman, hati yang dipenuhi dengan ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran tentang hakikat rizki yang sebenarnya. Kadang mungkin kita ini kalau mendengar istilah rezeki, insya Allah tidak jauh dari yang namanya fulus. Ya benar kata orang, ada istilah bil fulus kullu syai' mulus katanya. Dengan fulus segala sesuatu jadi mulus. Bil fulus kullu syai' mulus kata orang Arab, tapi Arabnya Arab klego sini. Iya, memang kebanyakan kita memandang dan menganggap bahwa konsep rizki itu hanya dengan uang. Seakan-akan kalau tidak dapat uang dia tidak dapat rizki. Seakan-akan kalau nggak punya uang dia nggak punya rizki. Seakan-akan ketika Allah tidak memberikan dia uang, seakan-akan dia tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rizki yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, insya Allah semoga kita mendapatkannya. Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ayat ke-11. Allah berfirman, "Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan kemudian beramal salih, maka Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di surga. Tidak ada lagi yang namanya mati. Hidup selama-lamanya, kekal abadi di surga. Syaratnya tadi beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah tutup ayat ini. Allah tutup ayat yang luar biasa ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan surga kekal abadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh Allah telah memberikan rizki yang terbesar kepadanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah benar-benar telah memberikan rizki terbaik untuk hamba tersebut. Dari ayat ini berarti rizki terbesar, rizki terbaik adalah swarga. Rizki yang Allah berikan kepada hamba adalah surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang beriman itu adalah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Allah sampaikan juga, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam surat An-Nahl ayat 96 Allah sampaikan, man amila salihan, barang siapa beramal salih, min dzakarin aw untha, dia itu orang laki-laki atau orang perempuan, sama saja, yang penting beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, dia yakin, dia percaya, dia beriman kepada Allah. Janji Allah ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
maka kami benar-benar berjanji akan memberikan kepada orang ini kehidupan yang baik, kehidupan yang tentrem, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang jinawi. Kepada siapa? Orang yang beramal soleh dan dia juga beriman kepada Allah. Maka siapa yang dimudahkan oleh Allah beramal, siapa saja yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa beriman kepadanya, kemudian Allah berikan surga, maka ini rizki yang tiada tara. Ini rizki yang luar biasa. Dikasih uang sama Allah, tapi nggak bisa beramal, sama saja. Kata para ulama, ini kaidah yang luar biasa. Kadang kita melihat motor itu nikmat, kadang kita melihat mobil itu sebuah kenikmatan, kadang kita melihat rumah itu nikmat, kadang kita melihat anak itu nikmat, kadang kita melihat istri itu nikmat. Tapi lihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang nikmat yang sebenarnya. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang kita rasakan, yang kita anggap itu nikmat, seperti yang setelah saya sebutkan tadi, mungkin kita ngelihat HP bagus, itu nikmat dari Allah. Kadang kita ngelihat mobil, bisa beli mobil, bisa beli motor, ini nikmat dari Allah. Bisa punya pakaian, bisa punya anak, punya istri, ini nikmat dari Allah. Tapi ingat, ketika nikmat itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah. Kalau kita punya HP bagus tapi ternyata tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka ini musibah. Mobil yang kita miliki yang mungkin kadang kita anggap itu nikmat, tapi enggak mendekatkan diri kepada Allah, itu juga adalah musibah dan bukan nikmat. Harta pun sama. Yang kita anggap itu rezeki, tapi ternyata tidak mendekatkan saya dan panjenengan sedoyo untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadahnya kepada Allah, maka itu bukan nikmat dari Allah, tapi itu adalah musibah. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa nikmat terbesar, rizki terbesar itu adalah bisa masuk surga. Maka saya mohon maaf sebelumnya dan mohon izin tentunya, karena mungkin telah disebutkan di pengumuman atau di pamflet bahwa kajian kita malam hari ini tentang syukur dan sabar. Tapi saya ingin merubah sedikit, karena besok ini adalah bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh dengan amal soleh. Maka saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya akan saya sampaikan pada Jumat 1 bulan yang lalu, kemungkinan ketika saya minta izin tidak bisa hadir pada masjid ini. Jazakallahu khair. Tema kita insya Allah pada malam hari ini adalah amalan-amalan sunnah. Amalannya sunnah, tapi bisa mengantarkan kita kepada surga. Nah, semoga dengan amalan ini, jika amalan ini dilakukan di luar Ramadan saja, bisa mengantarkan orang ke surga. Lalu apabila amal ini dikerjakan di Ramadan, tentu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena para ulama menyampaikan bahwa dosa akan berlipat ganda dan pahala juga akan berlipat ganda jika dilakukan di sebuah tempat, di sebuah waktu yang Allah muliakan. Dosa itu bisa berlipat ganda jika dilakukan di sebuah tempat yang Allah muliakan. Jadi nggak sama dosa yang panjenengan lakukan di sini dengan dosa yang panjenengan lakukan di masjid, misalkan di rumah dan di masjid. Tidak sama dosa yang panjenengan dapatkan ketika panjenengan lakukan di Pekalongan dan panjenengan lakukan di kota Mekah.
Karena kota Mekah kota yang Allah muliakan, maka ketika dosa dilakukan di sebuah tempat yang Allah muliakan maka akan berlipat ganda. Pun juga dosa ketika dilakukan di sebuah waktu yang Allah muliakan maka Allah akan lipat gandakan. Sama juga dengan pahala, amal kebaikan, amal ketaatan jika dilakukan di sebuah tempat, di sebuah waktu yang Allah muliakan maka akan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Besok insya Allah Ramadan, maka insya Allah saya akan sebutkan di sini amal-amal yang dapat mengantarkan kita ke surga. Semoga hal ini bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, mungkin beberapa pertemuan yang lalu Ustadz kami, Ustadz Ridwan hafizahullahu ta'ala menyampaikan tentang kiat sukses dalam bulan Ramadan. Mungkin di antara yang beliau sebutkan, jika sudah disebutkan, adalah membuat target, buat rencana. Kadang kita ini masuk Ramadan tapi kurang greget, kurang banyak beramal karena kita masuk Ramadan gak punya ancang-ancang mau apa di Ramadan. Panjenengan siap-siap dari sekarang, kasih list, ba'da subuh saya mau ibadah ABC, ba'da zuhur ABC, misalkan ba'dal asar ABC dan seterusnya. Jangan yang digambarkan nanti ba'dal asar mau. Saya belum ngapain kok jenengan sudah ketawa ini Pak. Sudah nyari jaburan misalkan, yuk tidak apa-apa nyari jaburan, monggo, kerso tidak dilarang. Tapi jangan sampai waktu kita terbuang habis hanya untuk seperti itu. Sahurnya mungkin dengan sahur sambil nonton TV, dengan TV makan mungkin ditemani TV, makannya habis sambil minum dengan TV sampai azan tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Padahal waktu terbaik untuk istighfar adalah ketika waktu sahur. Allah sifatkan dalam Al-Quran, ciri orang-orang beriman adalah mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kadang dengan TV sampai subuh, habis subuh sholat subuh, yang ngaji sebentar, habis itu tidur kemungkinan, bangun siang, siang bekerja, dan akhirnya antara Ramadan dan tidak Ramadan sama saja, nggak ada bedanya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Oleh karena itu, semoga dengan amal-amal yang saya sebutkan ini bisa menjadi penyemangat kita dan menjadi di antara list yang masuk ke dalam rencana untuk banyak beribadah di dalam bulan Ramadan. Sebelum saya sebutkan, saya ingin bercerita. Karena biasanya kalau saya di kelas itu murid suka, Ustadz cerita aja nggak usah pelajaran. Semoga dengan saya cerita itu murid-murid saya nggak ngantuk. Semoga juga di sini dengan saya cerita tidak ngantuk juga insya Allah. Saya nggak ngomong ngantuk tapi mungkin khusyuk mendengarkan. Kata Nabi, kata dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang suatu ketika mendedikasikan malam itu untuk Nabi Muhammad. Mendedikasikan itu apa ya? Mengkhususkan waktu malam itu hanya untuk Nabi Muhammad. Biasanya waktu malam beliau sibuk, beliau bekerja, beliau mungkin dengan keluarga dan sebagainya. Tapi di malam itu beliau kosongkan semua kegiatannya dan beliau berikan untuk membantu setiap keperluan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin wudhu, beliau yang ambilkan airnya. Nabi Muhammad ingin makanan, beliau yang menyiapkan makanannya. Pokoknya kebutuhan Nabi Muhammad malam itu, hari itu sahabat ini yang menyiapkan. Melihat dibantu Nabi Muhammad, melihat kesungguhan sahabat tersebut membantu memenuhi semua hajat Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, maka Nabi Muhammad bertanya. Nabi Muhammad SAW bertanya, Mas, gampangnya kalau saya artikan dengan gampang, Mas, minta apa saja yang kamu pingin,
nanti saya bantu untuk doakan. Lihat ini, ketika Nabi Muhammad senang dibantu oleh sahabatnya tadi, maka Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada beliau, kepada sahabat tadi, dengan mengatakan, sal, mintalah apa saja, insya Allah saya akan kasih. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, misal kita berada di posisi sahabat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di hadapan kita dan mengatakan kepada saya dan panjenengan, minta nanti saya kasih. Kira-kira panjenengan mau minta apa? Minta surga ya, karena tadi dari awal saya nyebutkan surga, akhirnya panjenengan yang ingat surga. Bismillah. Minta apa kira-kira? Surga. Nah, minta surga saja, masya Allah. Tapi lihat bagaimana permintaan sahabat Nabi tadi, tidak permintaan yang remeh. Nah, surga itu permintaan yang tinggi. Tapi lihat bagaimana kecerdasan sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan peluang emas. Lihat bagaimana sosok Nabi, sosok orang yang setiap ucapannya mesti dikabulkan oleh Allah. Ketika ditanya, Mas, minta saya akan kasih. Yang dikatakan sahabat tadi, lihat, saking cerdasnya menggunakan kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Kata sahabat tadi, as'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, ketika panjenengan ngasih saya kesempatan untuk minta sesuatu, maka saya minta satu saja ya Rasulullah. Saya minta bisa masuk surga seperti permintaan panjenengan, tapi lebih tinggi. Saya bisa masuk surga dan bisa menjadi sahabatmu kembali di surga. Kemanapun engkau pergi, aku akan bersamamu di surga. Berarti otomatis mintanya surganya bukan surga yang hanya sekedar surga, tapi mintanya surga yang paling istimewa. Kenapa? Karena mintanya surga dan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senangnya sahabat tadi tinggal hidup bersama Nabi Muhammad di dunia, pingin hal itu terulang hingga ke surga. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku pingin hidup bareng sama engkau lagi, bareng bersama lagi di surga, menjadi sahabatmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa enggak ada yang lain? Yang lain po'o. Kalau bahasa Pekalongan ada po'onya. Yang lain po'o. Kata Nabi Muhammad SAW, awa ghairi dzalik, apa enggak ada yang lain? Coba minta yang lain. Maka sahabat tadi mengatakan, huwa dzak, sudah ya Rasulullah, saya mau minta itu saja ya Rasulullah, enggak mau lain-lain. Tidak ada bahagia yang lebih bahagia melebihi saya bisa bersamamu di surga. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Nabi Muhammad bertanya, tidak menjawab, tapi bertanya, kira-kira apa yang sudah kamu persiapkan untuk bertemu hari kiamat? Karena kiamat kapannya ini gak penting, tapi yang terpenting apa yang telah kamu siapkan untuk bertemu hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu bis salat. Wahai Rasulullah, aku gak banyak mempersiapkan untuk bertemu dengan kiamat dengan banyak sholat. Ya sholatnya yang biasa-biasa saja, wajib-wajib saja. Dan saya juga tidak memperbanyak puasa, tapi saya punya satu amal khusus yang saya siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat. Uhibbuka wa uhibbullah. Saya mencintaimu ya Rasulullah, dan saya mencintai Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jawaban yang menjadikan Anas bin Malik senang luar biasa. Anta ma'aman ahbabta. Engkau Mas, karena kamu cinta kepada saya, engkau nanti dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kita mencintai siapa di dunia, maka besok di hari kiamat kita dikumpulkan dengan orang itu. Mencintainya Andin sama Aldebaran ya. Ya dikumpulkannya mungkin nanti sama Andin sama Aldebaran, Ibu. Nabi Muhammad ketika ditanya kapan kiamat terjadi, ditanya lagi, apa yang kamu siapkan ya Rasulullah? Aku cuma mempersiapkan satu hal yang paling luar biasa. Aku mencintaimu.
Nabi Muhammad mengatakan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaan setelah saya masuk Islam daripada kebahagiaan mendengar sabda Nabi Muhammad, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Saya bahagia luar biasa bisa masuk Islam dan bisa bertemu dengan Nabi dan bisa bersama Nabi Muhammad. Dan saya tambah bahagia ketika Nabi Muhammad menyampaikan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena saya tahu amal saya nggak bisa seperti Nabi. Saya tahu amal saya nggak bisa seperti Abu Bakar. Saya tahu amal saya nggak bisa seperti Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Amal saya sedikit, tapi semoga dengan amal kecintaan saya kepada Nabi Muhammad saya dikumpulkan bersama beliau. Maka bersama hidup dengan Nabi Muhammad ini impian orang yang mencintai beliau. Semoga dengan kecintaan kita kepada beliau, kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad disampaikan, enggak ya Rasulullah, saya cuma pingin itu aja. Apa jawaban Nabi? Ya sudah, kalau kamu pinginnya itu, bantu aku. Fa'aini ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau seperti itu, bantu aku untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Saya ulangi, ini jawaban Nabi Muhammad, dan ini walaupun jawaban kepada sahabat tadi, tapi untuk kita semua juga. Bantu aku untuk memenuhi hajatmu, untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Kalau kita pingin hidup sama Nabi di akhirat, pingin bersama Nabi di surga, maka poinnya satu, bantu permintaan tadi dengan kita memperbanyak sujud. Apakah dengan sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi? Tidak. Tapi maksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Maksud Nabi Muhammad memperbanyak sujud sebagaimana yang disampaikan para ulama, memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau kita pingin masuk surga, dan surganya bukan surga yang biasa saja, tapi surganya bareng sama Nabi Muhammad, bantu dengan kita memperbanyak sholat sunnah. Nah, besok Ramadan jadikan momentum untuk kita memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Banyak. Mungkin yang ingin saya tekankan di sini adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Pas mlebu surga duwe ngomah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dengan untuk siapa? Untuk orang yang menjaga 12 rakaat. Maka 12 rakaat di sini para ulama berbicara, ada yang sholat duha 12 rakaat, ada yang sholat macam-macam. Tapi sebagian besar para ulama menyampaikan 12 rakaat ini adalah sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Jumlahnya ada 12. Mari kita hitung bersama-sama, dan ini yang muakkadah, yang ditekankan. Nah, semoga 12 ini menjadi salah satu list amal yang harus kita lakukan di Ramadan. Di luar Ramadan kita mungkin tidak terbiasa melakukan ini, maka jadikan Ramadan momentum untuk kita membiasakan diri melakukan 12 sholat sunnah ini, 12 rakaat sholat sunnah ini. Semoga dapat rumah di surga dan bareng hidup dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Kira-kira 12 apa saja? Yang pertama dari subuh dulu. Subuh qabliyah atau ba'diyah? Qabliyah, 2 rakaat. Kemudian masuk zuhur. Zuhur di sini banyak hadis dan banyak perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang saya sebutkan saja biar cepat, qabliyah zuhur ditekankan adalah 4. Berarti berapa? 6. 4 itu bukan 4 langsung Ibu, tapi 2.
Kemudian ba'diyah zuhur ada 2. Kemudian ba'diyah atau qabliyah asar ada, tapi ghairu muakkadah, tidak ditekankan. Ba'diyah asar tidak ada. Kemudian qabliyah maghrib ada, tapi tidak ditekankan. Yang ditekankan adalah ba'diyahnya. Berapa? 2. Berarti total ada 10. Qabliyah isya ada, tapi tidak ditekankan. Tapi ba'diyah yang ditekankan jumlahnya juga 2. Berarti total ada 12. Belum ditambah sholat tarawih, belum ditambah kalau bangun sahur bisa sholat tahajud, tambah lagi, yang penting jangan dikasih witir, boleh. Nah, ini memperbanyak sholat sunnah, insya Allah dibangunkan rumah di surga dan hidup bareng bersama orang yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Ibu. Semoga ini menjadi salah satu list amal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gampang insya Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang masalah amalan yang ringan sekali, tapi banyak yang menyepelekan. Kenapa? Karena kesusu, tergesa-gesa. Apa itu? Berwudu. Ini berwudu ini banyak yang tergesa-gesa, apalagi kalau sudah qomat, kebiek kalau bahasa orang Pekalongannya. Akhirnya mungkin karena tergesa-gesanya seorang itu berwudu, akhirnya ada sebagian anggota tubuh yang tidak kena air wudu. Biasanya yang sering tidak kena adalah ini siku. Ini biasanya. Kemudian apa ya sini itu Pak namanya Pak? Tumit itu juga banyak yang mungkin tidak kena, karena pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad, ada seorang yang berwudu sebesar logam, di bagian tumitnya nggak kena air wudu, dan Nabi Muhammad sangat tegas mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka dan tempatnya di neraka anggota tubuh yang tidak terkena air wudu. Sebagaimana Nabi Muhammad mengancam dengan sangat tegas bagi siapa yang tidak memperhatikan wudu, maka Nabi Muhammad pun juga memberikan apresiasi tinggi, memberikan balasan yang tinggi kepada mereka yang memperbagus wudunya, yang tidak kesusu dalam wudunya. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim pun, laki atau perempuan, yatawadhdha'u berwudu, fayuhsinul wudu, memperbagus wudunya. Ini memperbagus wudu itu diperhatikan mana yang dibasuh, mana yang diusap. Jangan sampai tangan itu yang seharusnya dicuci atau basuh, tapi ternyata tangan hanya sekedar dicirati air saja. Karena ini banyak terjadi, ngapunten, tinggal buka keran kemudian gini aja sudah. Apalagi kepala, apalagi bulan puasa besok tinggal Masya Allah. Apalagi kalau nggak pakai keran, pakainya bak mandi, celupkan saja sekalian. Ini bukan memperbagus wudu, karena wudu itu bukan sekedar basah atau tidak basah. Wudu itu ada aturannya. Kalau seperti ini bukan gebek kalau bahasa Pekalongannya. Wudu tangan itu digebek. Ini dicuci ya, digosok, dibasuh. Bukan hanya sekedar dicirati saja seperti itu, tidak. Dan apalagi mungkin ketika wudu di kamar mandi yang kerannya ada embernya susah, kemudian hanya menggunakan cipuk, akhirnya mau gimana lagi susah, tinggal cipuk ambil, suruh gini aja, suruh. Ini bahaya.
Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan yang demikian. Lihat kata Nabi Muhammad, seorang muslim ketika berwudu, tidaklah seorang muslim berwudu memperbagus wudunya. Memperbagus wudu juga sesuai dengan tata cara. Kalau wudunya sampai situ, ya sudah sampai situ aja, nggak usah berlebihan. Kadang ngapunten bapak-bapak itu kalau wudu ini masya Allah saking semangati ngelene sarung tekan paha, seperti orang mau gulat itulah, ditekuk-tekuk kemudian selempetkan ke belakang. Sumo ya, masya Allah. Bapak, kata Nabi Muhammad, innal fakhidha aurah, paha kui aurat. Ustadz jejerku lanang, mosok lanang karo lanang, mosok seneng. Tidak, bukan sekedar laki sesama laki, tapi Nabi Muhammad menyampaikan innal fakhidh aurah, sesungguhnya paha itu aurat, dan aurat itu adalah anggota tubuh yang tidak ditampakkan kepada orang lain, hatta walaupun sesama laki-laki. Jadi panjenengan kalau wudu ngelinnya nggak usah terlalu semangat, ya biasa dikelin biasa saja. Dan ketika mencuci bagian kaki, Nabi Muhammad menyampaikan, dan Allah juga sampaikan dalam firman-Nya, hingga mana? Mata kaki, bukan sampai kempol. Karena kan banyak yang wudu bukan dibasuh, bukan dicuci kakinya, tapi hanya dipanturkan, dan dipanturkannya dari kempol sampai bawah. Seger Ustadz, kempol juga teles ini, ben orang ngantuk. Tidak. Apalagi ketika kakinya nggak dibasuh, kemudian sela-selanya juga nggak di sela-sela jari itu nggak digosok-gosok juga. Nah, ini mohon untuk juga diperhatikan bersama-sama, karena pahalanya besar Bapak. Saya teruskan hadisnya. Tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu, bahasanya sholat sunnah wudhu. Mungkin ini sholat sunnah yang juga jarang dilakukan. Sholat sunnah ada sholat sunnah wudhu. Habis wudhu waktunya masih banyak, boleh sholat sunnah setelah wudhu. Lihat janji Nabi Muhammad, illa wajabat lahul jannah, wajib malbu surga, wajib masuk surga. Siapa yang berwudu, memperbagus wudunya, dan kemudian berusaha untuk sholat 2 rakaat, wajib masuk surga. Wajib kata Nabi Muhammad SAW. Bahasa beliau wajib, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi wajib malbu surga. Nah, ini sebagaimana Nabi Muhammad mengancam orang-orang yang tidak memperhatikan wudu, Nabi Muhammad juga memberikan apresiasi tinggi kepada orang-orang yang memperbagus wudunya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, amal yang ringan yang insya Allah dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Mengucapkan atau membalas kalimat yang diucapkan muadzin, menjawab azan, Nabi Muhammad itu seorang muadzin, misalkan ketika Allahu Akbar, kita juga menjawab Allahu Akbar, sampai seterusnya hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah, sampai terakhir la ilaha illallah kita juga jawab la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seorang menjawab panggilan azan dengan mengucapkan kalimat yang sama yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sampai terakhir mantep dari hatinya, mantep dia faham apa yang dia ucapkan, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Subhanallah, menjawab azan. Insya Allah habis ini azan, kita sama-sama di masjid, ketika azan berkumandang jawab sampai selesai, dijamin mlebu surga. Subhanallah. Ini amal bagaimana Islam itu banyak memberikan jalan menuju surga. Kalau kata orang banyak jalan menuju
Roma, kalau kita orang Islam banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menjawab azan, berwudu dengan baik, maka Allah wajibkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara amal yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, gampang. Saya akan cerita lagi biar tidak ngantuk lagi. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya, saya ini pernah ngelihat orang yang di surga mondar-mandir, jalan-jalan hidupnya di surga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku pernah melihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga, jalan-jalan di surga. Sudah masuk surga orang ini, subhanallah. Kenapa kok dia mondar-mandir di surga dan sudah masuk surga? Kata Nabi Muhammad, fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nas. Karena kenapa dia bisa masuk surga? Karena menyingkirkan ranting pohon yang mengganggu orang lewat di jalan. Ada pohon yang nutupi jalan, kemudian dia potong, dia ambil sehingga manusia bisa berjalan tanpa ada gangguan, masuk surga. Berarti kebalikannya, ngeri. Dan Nabi Muhammad menyampaikan bahwa jalan itu juga punya hak yang harus kita berikan haknya. Di antara hak jalan adalah tidak mengganggu jalan. Mengganggu jalan itu yang buang sembarangan. Di antara buang sembarangan yang sering saya dapati adalah, nggak tahu dibuang atau kira-kira mati sendiri ya, wirok. Saya kadang ketika lewat ada tikus di jalan ini, saya bertanya-tanya, ini kira-kira tikusnya nyabrang kemudian ke kelindes atau gimana? Tapi kok sering saya ngelihat, apa dibuang, mosok ya dibuang. Maka ini juga termasuk mengganggu jalan, tidak boleh. Dan juga dalam rangka atau dalam lingkup makna mengganggu jalan yang ini sering saya sampaikan dimanapun saya ngisi adalah masalah membakar uang. Tolong kalau bakar uang jangan dibuang di jalan. Bakar uang ini ahli hisab lah, ahli hisab. Ahli hisab. Ini kalau orang yang sedang menikmati rokoknya, kadang dengan jalan ada yang pakai mobil nyopir, kemudian tangannya dikeluarkan, kemudian ini diginikan, namanya apa? Diselentik ya, tik-tik, kemudian asapnya atau percikan apinya itu kadang kena angin dan ke belakang. Bayangkan wahai orang yang merokok di jalan, yang kena api itu adalah anakmu sendiri. Bayangkan, saya gemes sekali ketika saya jalan mau tak jejeri, mengko kesinggung, ribut di jalan. Jadi semoga dengan saya menyampaikan demikian bisa menyadarkan semua, dan panjenengan yang dengar bisa juga menyampaikan kepada yang lain. Nek mobil santai tik-tik, kemudian nek motor santai bal-bal, kemudian ditik-tik, di belakangnya ada anak kecil yang kadang monceng, dan anak kecil itu biasanya monceng di depan. Dan ketika monceng di depan memang ada sebagian motor yang menggunakan kaca itu, tapi sebagian besar juga tidak menggunakan kaca. Kadang mungkin kena, dan itu terjadi banyak kalau sudah masuk mata api. Bayangkan ini, tegesan rokok melbu meripat. Ya Allah, dan bayangkan itu terjadi pada anakmu, terjadi pada adikmu, terjadi pada bapakmu, terjadi pada ibumu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini termasuk mengganggu jalan. Nabi Muhammad SAW memberikan apresiasi bagi siapa yang menghilangkan gangguan dari jalan masuk surga. Lalu kalau sebaliknya orang yang malah mengganggu jalan, na'udzubillah min dzalik, kemungkinan bisa masuk neraka. Apalagi sampai menyelakakan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini didengar di luar juga, dan semoga yang seperti itu monggo lah berhenti dulu. Kalau pengen cepat ya nyedotnya yang kenceng, atau dilek tidak apa-apa. Saya bukan menyuruh untuk ngerokok juga ya,
Tapi tolonglah. Tersinggung ya, ngapunten, memang sengaja nyinggung Pak. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ayat atau beberapa amalan yang dapat mengantarkan ke surga. Yang terakhir, yang insya Allah habis ini kita juga mengamalkannya. Setelah sholat kita insya Allah mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, setelah selesai sholat, insya Allah saya yakin panjenengan di setelah selesai sholat mesti baca ayat kursi. Kata Nabi Muhammad, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidak ada yang dapat menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Kata para ulama, maksud sabda Nabi Muhammad itu adalah hanya mati saja yang menghalangi dia untuk bisa masuk surga. Karena seorang nggak mungkin masuk surga sebelum mati. Artinya orang yang baca ayat kursi setelah sholat, insya Allah kalau sudah mati masuk ke dalam surga. Panjenengan insya Allah habis ini baca ayat kursi dijamin masuk surga. Habis ini wudhu jamin masuk surga. Habis ini dengar adzan jawab adzan masuk surga. Habis ini jalan ada paku di jalan disingkirkan insya Allah masuk surga. Sholat sunnah masuk surga. Begitu sayangnya Allah kepada kita, memberikan jalan yang sangat banyak untuk bisa masuk surga. Aku qouli hadza, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena tidak bunyi mungkin sehingga saya bablas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ucapan saya tadi ada yang menyinggung, karena ada yang tadi tersinggung saya Ustaz. Yang ngapunten sangat, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada Bapak Takmir. Terima kasih kepada Bapak